Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Haris Supriyadi dari Prodi Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang review epistemologis proposal disertasi. Jadi judul proposal disertasi saya yaitu ekstraksi dan karakterisasi cerium oksida berbasis clay Belitung sebagai prekursor fungsional sensor. Kemudian untuk fokus review yaitu posisi ilmiah, kemudian inferensi ilmiah yang digunakan, kemudian model penjelasan ilmiah dan batasan epistemologis. Posisi ilmiah penelitian saat ini yaitu termasuk sains terapan, applied science, kemudian berbasis kimia anorganik dan material mapan. Ini proses ekstraksinya itu digunakan bahan kimia dan bahan awalnya yang digunakan yaitu clay Belitung atau bahan mineral anorganik, dan tujuannya untuk mendapatkan suatu prekursor atau material mapan yang digunakan sebagai penguat sensor. Kemudian tidak merumuskan hukum alam baru, berada antara sains dan teknologi. Kemudian fokus pemanfaatan sumber daya lokal, dalam hal ini yaitu clay Belitung. Kemudian objek kajian dan ruang lingkup. Jadi objek utamanya yaitu cerium oksida hasil ekstraksi clay Belitung. Kemudian clay sebagai medium absorpsi ion. Jadi clay ini disebut sebagai ion absorption clay karena dia mengabsorpsi ion yang berasal dari lapukan batuan granitiot yang mengandung ion logam tanah jarang, khususnya cerium. Kemudian pendekatan kimia dan material. Jadi untuk proses ekstraksi ini menggunakan pendekatan kimia dan materialnya ini nanti difokuskan untuk hasil yang bisa dimanfaatkan untuk pendukung sensor atau penguat sensor. Kemudian fokusnya itu pada proses, jadi proses ekstraksi cerium oksida dari clay Belitung. Jadi bukan proses eksplorasi geologinya. Kemudian tujuan dan klaim ilmiah. Jadi tujuannya menjelaskan mekanisme proses. Jadi mekanisme proses untuk ekstraksi cerium oksida dari clay Belitung, dari tahap leaching atau pelindian, kemudian pengendapan, kemudian oksidasi, pengendapan, dan kalsinasi. Dari mekanisme proses ini juga membangun sistem material, karena arah tujuan dari ekstraksi ini yaitu untuk memperoleh prekursor yang dapat digunakan untuk material penguat sensor. Kemudian klaimnya yaitu clay Belitung sebagai sumber sekunder cerium. Jadi ini clay Belitung ini bukan sumber primer seperti monasit dan senotim. Jadi ini clay Belitung ini termasuk ion absorption clay. Ini berasal dari ion logam tanah jarang yang terkikis atau lapukan dari batuan granitoid, kemudian terabsorpsi pada clay Belitung ini. Kemudian klaim dibatasi pada karakterisasi material. Untuk inferensi ilmiah yang digunakan atau dalam penelitian yang paling dominan yaitu abduksi, yaitu penalaran awal dengan bukti empiris yang terbatas dan fakta awal yang terbatas. Kemudian metode ini didasarkan pada analogi ion absorption clay. Secara alamiah ini ion absorption clay ini terbentuk dari lapukan batuan granitoid, kemudian terabsorb pada clay. Jadi analoginya bukan seperti mineral primer. Jadi metode yang digunakan untuk ekstraksi ini juga berbeda dengan cerium yang berasal dari raw material primer seperti monasit dan senotim. Kemudian hipotesis ini sebagai penjelasan terbaik sementara. Jadi memang berdasarkan bukti empiris yang terbatas dan fakta awal yang terbatas, ini inferensi ilmiah dominan yang digunakan yaitu
abduksi. Jadi bukan klaim faktual terverifikasi. Kemudian inferensi pendukung yaitu induksi dan deduksi. Jadi ini hanya sebagai inferensi pendukung, yaitu untuk menentukan induksi ini untuk menentukan metodologi penelitian, yaitu tentang penentuan pH, suhu, waktu reaksi pada proses pelindian, kemudian pengendapan dan kalsinasi. Dan berdasarkan studi sebelumnya, studi yang terkait dengan ekstraksi cerium oksida. Jadi memang penelitian ekstraksi cerium oksida dari ion adsorption clay atau dalam hal ini clay Belitung itu belum sampai pada proses pemisahan individual seperti cerium oksida. Jadi hanya sampai di tahap awal, yaitu proses pelindian. Kemudian inferensi pendukung deduksi digunakan untuk menjaga konsistensi dari ekologis, yaitu prinsip valensi cerium ini dia bisa berubah dari valensi cerium 3 menjadi valensi 4 sehingga menstabilkan fase cerium oksida. Kemudian untuk asumsi epistemologisnya, cerium mengikuti pola ion adsorption clay, jadi tidak mengikuti pola dari sumber primer lainnya seperti monasid dan xenotin. Jadi ion adsorption clay ini polanya dia hanya terabsorb di permukaan. Jadi untuk metode awal di pelindian itu tidak seperti dengan monasid xenotin yang memang dia sudah terbawa dari alamnya. Kemudian asumsi metodologis dan sementara. Jadi asumsi ini bersifat masih metodologis dan masih sementara, perlu dibuktikan dengan suatu penelitian. Kemudian cerium oksida ini juga dipengaruhi dari variasi mineralogi lokal. Jadi mineralogi lokal ini tergantung tempatnya juga, berasal dari mana raw materialnya tersebut gitu. Kemudian temuan bersifat kontekstual, jadi temuan itu masih bersifat konseptual. Untuk model penjelasan ilmiah, jadi model yang digunakan yaitu model mekanistik, yaitu fenomena sebagai proses bertahap. Jadi memang dari awal prosesnya terbentuk ion adsorption clay, yaitu dari proses lapukan batuan granitoid terabsorpsi dalam clay. Kemudian untuk selanjutnya dalam penelitian ini yaitu desorpsi, yaitu menggunakan sumber-sumber seperti aluminium sulfat sebagai pelarut. Kemudian tahap selanjutnya yaitu untuk presipitasi, oksidasi, dan kalsinasi. Jadi penjelasan berbasis mekanisme internal. Jadi model mekanistik ini digunakan sangat cocok untuk model penjelasan ilmiah. Kemudian untuk orientasi dan batasan penelitian, jadi orientasinya yaitu explanatory oriented, fokus pada pemahaman proses. Jadi bukan solutif, jadi hanya sementara eksplanasi. Untuk batasan penelitiannya yaitu tidak menguji performa sensor, hanya sampai mendapatkan prekursor yang memenuhi syarat untuk sebagai penguat sensor. Kemudian tidak membahas ekonomi dan kebijakan. Jadi revisi mini proposal latar belakang, yaitu clay Belitung sebagai sumber sekunder cerium, jadi bukan sumber primer. Kemudian tujuannya ekstraksi selektif untuk memisahkan cerium oksida dari dari pengotornya dan karakterisasi material yang didapatkan dari proses ekstraksi. Kemudian kontribusinya untuk dasar riset lanjutan material lokal. Jadi dari proposal yang sebelumnya, setelah adanya review epistemologi ini, jika di latar belakang proposal yang sebelumnya itu menekankan pada kepastian untuk sebagai penguat sensor, tapi kalau di proposal setelah revisi ini menekankan pada pemahaman proses. Jadi pemahaman proses untuk mendapatkan cerium oksida
atau ekstraksi atau apa ya namanya proses yang digunakan agar dapat mendapatkan ciri pseudo yang sesuai dengan prekursor sensor. Mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.